Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa mentok gitu ya, lagi hadapi situasi sulit atau tantangan rohani, terus wah berharap banget ada petunjuk yang jelas gitu? Pasti pernah ya, kayaknya semua orang pernah ngalamin itu. Iya kan? Nah hari ini kita punya bahan yang menarik nih. Ada artikel dari WOFMI Indonesia yang ngasih langkah-langkah taktis katanya buat mengakses wahyu pas lagi butuh banget. Coba kita bedah bareng ya. Boleh. Jadi sumber ini tuh berangkat dari pemikiran kalau wahyu ya dipahami sebagai petunjuk langsung dari Tuhan gitu ya. Itu penting banget, terutama dalam kondisi yang mereka sebut peperangan rohani. Peperangan rohani maksudnya gimana tuh? Ya kayak situasi di mana kita merasa ada hambatan spiritual besar atau ya kondisi yang kompleks di luar kendali kita yang butuh arahan spesifik dari Roh Kudus. Nah, sumber ini coba nawarin semacam formula praktisnya gitu. Wah, formula praktis buat sesuatu yang kedengarannya agak gimana ya? Mistis. Menarik nih. Oke. Kita mulai dari mana? Dari prinsip dasarnya dulu. Ini mungkin udah sering kita dengar ya. Meminta, mencari, mengetuk. Sumbernya ngutip langsung dari Matius 7 ayat 7-8. Oh iya ayat itu. Tapi ini bukan cuma sekedar ya udah minta aja gitu kan? Ada penekanan lain nggak? Betul, bukan sekedar formalitas. Sumber ini ngelihat ayat itu, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat. Itu bukan saran pasif, justru ini fondasi aktif. Aktif ya? Iya. Penekanannya tuh di ketekunan. Jadi meminta, mencari, mengetuk terus-menerus itu dianggap sebagai kunci aktifnya. Kunci yang ya pelan-pelan membuka pintu buat nerima wahyu. Bukan nunggu pasif, tapi tindakan iman yang jalan terus. Oke, jadi usaha terus-menerus itu bagian dari prosesnya ya. Selain aktif minta, ada lagi nggak yang ditekankan? Ada, sumber ini juga bilang pentingnya fokus sama mendengarkan. Jadi sambil kita terus meminta, mencari, mengetuk itu, kita juga dianjurkan buat sadar, tenangkan diri, sabar, terus coba simak suara Tuhan di pikiran atau batin kita. Menyimak suara Tuhan ya. Ini berarti soal kesiapan di dalam diri kita juga dong? Tepat sekali. Kesiapan internal, jadi nggak cuma aktif keluar lewat permintaan, tapi juga siap menerima ke dalam. Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan. Sumber ini ngasih tahu nggak sih gimana cara bedain suara Tuhan itu sama ya pikiran kita sendiri aja gitu? Kan lagi diminta fokus dengerin. Secara detail teknik bedainya gitu sih nggak dirinci ya di sumber ini. Tapi tersirat kalau praktik ini ya dilakuin dalam konteks hubungan iman yang udah berjalan. Fokusnya lebih ke tindakannya, tindakan mendengarkan itu sendiri sebagai bagian prosesnya bareng sama langkah lain. Oke. Bisa dipahami. Terus ada cara lain lagi katanya yang mungkin lebih spesifik buat sebagian orang, yaitu doa dalam bahasa roh. Gimana tuh penjelasannya? Iya, ini merujuk ke praktek yang diyakini sebagai komunikasi yang dibantu Roh Kudus lewat orang percaya. Kadang pakai bahasa yang si pembicara sendiri nggak tahu. Dasarnya dari Roma 8 ayat 26 soal roh bantu kita dengan keluhan yang tak terucap, sama Kisah Para Rasul 2 ayat 4 pas murid-murid ngomong bahasa lain. Oh, yang Pentakosta itu ya? Iya, betul. Nah, menurut sumber ini tuh cara Roh Kudus sendiri yang berdoa lewat kita. Jadi melampaui keterbatasan pikiran manusia gitu. Wah, ini aspek yang cukup supranatural ya, tapi dianggap sebagai alat praktis juga. Menarik. Selain itu, ada lagi nggak? Ada satu lagi yang ditekankan banget, kekuatan doa pujian. Doa pujian? Maksudnya nyanyi lagu pujian gitu? Bisa jadi, tapi intinya lebih ke sikap hati dan ucapan yang memuji Tuhan. Sumbernya ngutip Mazmur 22 ayat 3, Engkau kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Argumennya, pujian yang tulus itu seolah-olah ngundang hadirat Tuhan datang ke situasi kita. Oh, jadi kayak menciptakan atmosfer gitu ya? Iya, semacam itu. Dan yang menarik banget, sumber ini nyandingin doa pujian ini sama doa bahasa roh tadi. Disandingkan gimana maksudnya? Disebutkan kalau misalnya nih seseorang nggak biasa atau nggak praktek doa bahasa roh, doa pujian yang terus-menerus itu bisa punya efek yang mirip buat membuka jalan wahyu. Jadi keduanya dianggap bisa membawa kehadiran ilahi yang memungkinkan petunjuk itu diterima. Wah, jadi ada semacam fungsi yang setara ya menurut sumber ini. Oke, nah terus kenapa sih semua langkah ini minta cari ketuk, tekun, fokus dengerin, doa bahasa roh atau doa pujian kok dianggap penting banget? Konteks utamanya apa? Balik lagi ke kebutuhan akan arahan spesifik tadi. Terutama dalam situasi yang sumber ini sebut peperangan rohani itu atau situasi spiritual yang rumit dan bikin bingung. Jadi biar nggak salah langkah gitu ya? Betul.
Langkah-langkah ini dilihat sebagai cara buat nembus kebingungan atau kebuntuan. Biar dapat petunjuk ilahi yang jelas, harus ngapain, gimana responsnya. Ya intinya dapat strategi atau solusi langsung dari Tuhan. Oke. Cukup jelas ya. Coba kita rangkum sedikit ya temuan kita dari sumber WOFMI Indonesia ini. Jadi intinya ada beberapa langkah praktis gitu ya buat mengakses wahyu ilahi pas lagi dibutuhkan. Iya, betul. Ringkasnya gini. Pertama, prinsip dasar minta cari ketuk yang tekun. Kedua, belajar buat fokus dan sabar dengerin suara batin. Ujian buat ngundang hadirat Tuhan, yang fungsinya bisa mirip doa bahasa roh juga dalam konteks ini. Dan tujuannya? Ya, tujuannya semua itu buat bangun koneksi dan akhirnya bisa nerima petunjuk spesifik di saat-saat genting. Oke. Ini kerangka yang cukup terstruktur ya dari sumber ini. Nah ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang menyimak. Terlepas dari latar belakang spiritual Anda, gimana ya kalau praktek-praktek kayak meminta petunjuk secara sadar entah lewat doa, meditasi, atau refleksi pribadi, terus coba lebih peka dengerin intuisi atau suara hati, atau bahkan sekedar meluangkan waktu buat bersyukur atau memuji, itu bisa bantu Anda nemuin kejelasan di tengah ketidakpastian hidup. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Iya kan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.